Ya, pemerintah melanjutkan kebijakan efisiensi anggaran sebagai antisipasi atas keterbatasan ruang fiskal. Kementerian Keuangan menyebutkan efisiensi belanja dimaksudkan untuk menjaga keberlanjutan fiskal dan mendukung program prioritas pemerintah. Pemerintah terus menginjak rem efisiensi sebagai konsekuensi dari keterbatasan ruang fiskal akibat tersendatnya sektor pendapatan negara. Efisiensi belanja tersebut akan dialihkan untuk program prioritas pemerintah. Salah satu wujud efisiensi tersebut yakni melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025 tentang tata cara pelaksanaan efisiensi belanja dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Lewat aturan tersebut, Kementerian Keuangan menekankan bahwa efisiensi belanja dimaksudkan untuk menjaga keberlanjutan fiskal dan mendukung program prioritas pemerintah. Cakupan anggaran belanja yang terdampak efisiensi antara anggaran belanja kementerian atau lembaga, serta efisiensi transfer ke daerah. Adapun penerbitan PMK nomor 56 tahun 2025 merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. Dan dalam PMK ini terdapat 15 pos yang diefisiensikan. Selain itu, efisiensi tersebut juga mempertimbangkan pencapaian target penerimaan negara, khususnya dari penerimaan perpajakan. Berbagai sumber untuk ID Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, efisiensi anggaran berlanjut demi menjaga kesehatan APBN, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Didi Leonardo Manaba. Beliau adalah Wakil Ketua Umum DPP Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies atau ASITA. Kemudian juga sudah bergabung Pak Trubus Rahadiansa, Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Trubus, apa kabar? Ya, alhamdulillah sehat Mas. Sehat. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kemudian Pak Didi, apa kabar? Assalamualaikum, kabar baik, alhamdulillah. Waalaikumsalam, terima kasih atas waktu yang disempatkan juga Pak Didi. Dan sebelum membahas lebih jauh ini, Pak Trubus mungkin bisa mereview ya terkait dengan ada penerbitan lagi nih instruksi Presiden atau Inpres nomor 1 2025 tentang efisiensi belanja dan pelaksanaan APBN 2025 yang menjadi dasar bagi kebijakan efisiensi anggaran di tahun ini. Pak Trubus, bagaimana review Anda? Iya, menurut saya terbitnya peraturan baru ya sebenarnya dengan aturan sebelumnya itu tidak jauh berbeda sebenarnya beberapa pos ya anggaran atau item anggaran yang memang perlu diefisienkan. Akan tetapi persoalan menjadi agak rumit ke depan karena apa? Karena nanti kita lihat beberapa hal yang misalnya terkait dengan infrastruktur ini kan kalau diefisiensikan maka dampaknya sangat luas karena ini menyangkut hal-hal yang bersifat kebutuhan publik ya karena menyangkut mobilitas publik. Nah, yang lain adalah mengenai kebijakan yang berkaitan dengan perhotelan itu ya karena kegiatan-kegiatan seminar dan sebagainya itu tidak tidak bisa diefisienkan lah gitu seperti mana yang kita lihat akhirnya banyak pemerintah daerah itu menerjemahkan secara berbeda-beda. Seperti di Jawa Barat itu gubernur menghendaki tidak ada lagi rapat-rapat di hotel, tetapi tetap saja kepala daerah dalam ini bupati wali kota tetap ada yang menyelenggarakan. Nah ini kan hal-hal yang menurut saya juga menjadi pertimbangan di dalam menyusun mengenai efisiensi anggaran. Yang kedua terkait dengan efisiensi anggaran itu sendiri, memang dari sisi kebijakan publik kan selama ini pola-pola penyusunan anggaran itu bersifat ini Mas bottom up, artinya diajukan dari bawah dan kemudian oleh pemerintah pusat tinggal disetujui ataupun beberapa hal kalau memang perlu disesuaikan saja. Tetapi sekarang dengan era baru di mana Pak Prabowo dengan Inpres nomor 1 itu semuanya menjadi sifatnya top down gitu. Jadi disusun dulu semua anggaran dari pemerintah pusat dan beberapa hal semuanya mengikuti apa yang disebut dengan Astacita. Jadi mengacu pada Astacita. Jadi semua anggaran harus disesuaikan dengan itu sehingga yang kita lihat kemudian kemarin dalam beberapa bulan 10 bulan lah berjalan ini memang kita lihat dampaknya cukup luas terhadap efisiensi anggaran itu. Kalau kebijakan publik kan melihat bagaimana sebenarnya pertama dari sisi efisiensi apakah dengan efisiensi itu kemudian membawa kemanfaatan publik secara luas itu yang menjadi sorotan oleh kebijakan publik. Yang kedua tentu dari efektivitas. Apakah dengan dilakukan efisiensi itu kemudian banyak kegiatan-kegiatan yang terkait dengan
aktivitas publik itu menurun. Misalnya kita lihat bagaimana dampaknya terhadap PHK dan sebagainya yang kita lihat sampai hari ini masih berjalan PHK itu. Dan sisi lain yang lihat di sisi keberlanjutan. Kalau kebijakan publik kan melihat dari itu. Sehingga apakah keberlanjutan dari efisiensi 2025 ini dan akan berlanjut ke 2026 ini akan membawa bagi pertumbuhan ekonomi yang sampai hari ini masih timbul perdebatan 5,12% itu kan di kalangan publik itu masih menjadi pro kontra, sehingga apakah betul itu 5,12%, sebagian lagi mengatakan tidak kurang atau kurang dari situ hanya 4,8% misalnya seperti itu. Nah ini kan hal-hal yang sebenarnya perlu kita soroti bersama. Yang ketiga dalam hal ini tentu persoalan-persoalan yang kait bagaimana urgensi terhadap efisiensi itu yang manakala kemudian menyentuh ke sektor-sektor yang sangat dibutuhkan oleh publik gitu lah. Ini yang menurut saya pemerintah saya melihat belum, misalnya penciptaan lapangan pekerjaan ini kan belum terlihat secara konkret, yang ada hanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya prioritas. Misalnya sekolah rakyat itu anggarannya dinaikkan, misalnya apalagi ada rencana pemberian sekian ribu laptop ya kepada anak-anak yang ikut sekolah rakyat misalnya. Kemudian program MBG juga naik anggarannya, yang pertama 71 triliun kemudian dinaikkan, ada minta pertambahan terakhir itu 50 triliun misalnya. Nah, kemudian juga program-program lain seperti cek kesehatan gratis misalnya juga membutuhkan anggaran yang cukup besar, apalagi juga kemarin beberapa kementerian lembaga yang terpaksa minta revisi lah, revisi terhadap anggaran yang sudah ditetapkan itu. Nah ini menurut saya hal-hal yang memang harus menjadi sorotan kita bersama, bagaimana kemudian agar publik itu tidak dalam posisi yang makin sulit, kira-kira seperti itu dengan adanya. Baik, Pak Trubus, analisis yang menarik. Nah, Pak Didi selaku pelaku usaha begitu ya, yang memang melihat langsung kondisi realitanya di lapangan begitu. Bagaimana Anda melihat dengan langkah-langkah kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah, tadi sempat disinggung juga begitu untuk kegiatan-kegiatan di hotel, kemudian restoran dan lain-lain begitu. Apakah ini berdampak juga terkait dengan biro perjalanan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa IDX Channel, Pak Trubus, ini kami melihat bahwa sektor pariwisata ya, ini ya tadinya kita berharap juga tidak ada keberlanjutan terkait dengan efisiensi ini dari sektor pariwisata ya. Saya ingin mulai ya bahwa kami sangat mengerti dengan kebijakan pemerintah terkait dengan efisiensi itu. Tetapi perlu juga dipahami bahwa sektor pariwisata ini sangat luas. Nah, saya ingin sampaikan bahwa jenis dan karakteristik perjalanan itu banyak macamnya. Nah, ada yang leisure, pure leisure. Dalam hal ini kita juga berbicara tentang MICE tourism, meeting, incentive, convention, exhibition, yang mana di beberapa kota di Indonesia, ya saya bisa sebutkan Jakarta, kemudian Bandung, Makassar, Medan, dan ada beberapa kota lagi, ya termasuk Bali. Bali ini kalau Bali sendiri dia memang leisure-nya cukup besar. Tetapi kalau kita berbicara meeting, MICE, ya ini beberapa kota itu memang sangat dirasakan dampaknya, karena kalau kita berbicara multiplier efek ke masyarakat, hotel ini, restoran ini kan berbelanjanya dari masyarakat juga, dari pasar, kemudian diolah, ya dikonsumsi oleh para wisatawan. Nah, yang saya sebutkan tadi adalah kotanya, kota besarnya. Saya tidak berbicara destinasi pariwisatanya dulu, tetapi kotanya. Kota ini sangat merasakan dampak daripada efisiensi ini, karena yang sangat kami tergantung adalah bagaimana pergerakan pemerintah ya dengan stakeholder lainnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya insentif, meeting dan lain-lain di beberapa kota tersebut. Ya, pergerakan ini termasuk konektivitas airlines negara ini sangat luas, Mas. Kalau mau dijangkau dengan pesawat udara ya, untuk menghidupkan banyak sektor di sektor pariwisata ini
kami betul-betul sangat tergantung dengan pergerakan pemerintah di samping lembaga-lembaga yang lain seperti asosiasi, pergerakan organisasi dan lain-lain sebagainya. Ini di beberapa kota tersebut. Nah, untuk itu memang ya kita kalau melihat dari sisi dalam konteks pariwisata, ya memang ini sangat kita harapkan ada solusi, ada alternatif bagaimana kembali kota-kota yang saya sebutkan tadi, yang memang segmennya itu MICE, ya, bukan murni leisure, itu bisa kembali bernapas dengan pergerakan-pergerakan pemerintah, karena ini cukup banyak, ya. Volume cukup banyak. Kalau kita berharap dari pemerintah, BUMN, stakeholder lainnya ini cukup besar untuk itu. Terima kasih. Baik. Nah, kalau kita bicara porsi pendapatan dari sisi bisnis Biro Perjalanan Wisata begitu ya, dari kegiatan yang disampaikan tadi perjalanan dinas baik dari pemerintah pusat maupun daerah, itu seberapa besar sih sebenarnya Pak Didi? Tapi tahan dulu jawabannya, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar Pak Didi dan juga Pak Trubus. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan pergerakan defisit APBN kita akan seperti apa. Ini dia seperti yang bisa Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Defisit APBN kita akan lihat presentasinya terhadap PDB seperti apa dari tahun 2018 sampai dengan proyeksi di tahun 2025. Ini outlook-nya kita memang terlihat defisit APBN sempat mencapai 6,14% di tahun 2020 karena kita tahu juga ada pandemi COVID-19. Kemudian cenderung turun untuk defisit APBN terendah di tahun 2023 1,65% terhadap PDB. Kemudian cenderung naik di tahun 2024 2,29%. Kemudian di tahun 2025 ini ada potensi mencapai 2,78% terhadap produk domestik bruto. Dan selanjutnya kita cermati dari sisi belanja negara. Seperti apa belanja negara yang sudah dilakukan begitu sejauh ini oleh pemerintah di tahun 2021 kita mencapai sekitar 2.786,4 triliun, kemudian di tahun 2022 cenderung naik sampai dengan outlook 2025 di 3.527,5 triliun rupiah untuk belanja negara yang akan dialokasikan atau dibelanjakan. Selanjutnya, bagaimana dengan tingkat penghunian kamar hotel berbintang? Ini dia yang menjadi salah satu juga pertumbuhan sektor pariwisata yang menjadi salah satu indikator dari okupansi di perhotelan atau tingkat hunian kamar. Januari sampai dengan Juni kita lihat sempat turun di 33,56 ini untuk tingkat okupansinya, kemudian cenderung naik sampai dengan bulan Juni lalu di 49,98 untuk tingkat penghunian kamar hotel berbintang. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan dengan narasumber bersama dengan Pak Didi Leonardo Manaba, kemudian juga Pak Trubus Terhadiansah. Baik, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan juga ini, Pak Didi, kemudian Pak Trubus, lantas bagaimana sih upaya-upaya strategi lah paling tidak yang sudah dilakukan ataupun bisa dikatakan adaptasi nih dari pelaku usaha terkait dengan kebijakan dari efisiensi ataupun penghematan anggaran yang tengah dilakukan oleh pemerintah terkait dengan sektor usaha yang Anda geluti begitu Pak Didi? Ya, saya ingin mengatakan begini bahwa sekali lagi efisiensi kita pahami, kita mengerti. Tetapi jangan lupa bahwa sektor pariwisata ini cukup besar dampak ke masyarakat, karena saya tidak hanya berbicara tentang akomodasi atau hotel saja. Saya berbicara tentang banyaknya multiplier effect, ya, destinasi wisata, transportasi, makan minum, UMKM, belanja dan lain-lain sebagainya. Ini sangat dirasakan apabila yang saya sebutkan tadi, karakteristik wisatawan terkait dengan insentif atau tour meeting MICE, ya, di seluruh Indonesia, pergerakannya itu jalan, ini sangat dirasakan dampaknya. Di mana kita juga dalam konteks karakteristik wisatawan, ya, untuk MICE ini, kan ini kita butuhkan orang yang bisa melihat bagaimana Indonesia ini sangat
bisa menjanjikan orang tidak meeting di satu tempat saja, tapi orang bisa merasakan meeting di beberapa tempat, ya, sambil leisure, ya. Oke. Ini kan soul and mind. Bagaimana orang bisa melakukan rapat, melakukan meeting itu bukan hanya sekedar membahas apa yang ingin dirapatkan, tetapi after meetingnya juga bisa berdampak pergerakan ekonomi yang cukup besar dari sektor pariwisata. Baik. Jadi karakteristik PAIS ini sangat luas sebenarnya, Mas. Nah, Pak Kami Didi. harapkan, ya. Ya, sorry, kalau kita bicara mengenai kontribusi dari sisi pendapatan ataupun dari sisi belanja pemerintah begitu ya melalui anggaran MAIS pemerintah pusat daerah begitu perjalanan dinas yang dilakukan ini seberapa besar terkait dengan dampaknya, kontribusinya terkait dengan sektor travel agent sendiri? Iya, travel agent ini mempackaging semua komponen yang saya katakan tadi. Iya. Makan, minum, transportasi udara, transportasi darat, transportasi laut, ya, transportasi lokal, taksi, ya, kemudian bentor dan lain sebagainya. Ini kan akan merasakan. Belum lagi belanja UMKM, ya, belanja makan minum. Jadi sekali lagi saya tidak hanya berbicara hotel. Kalau hotel sangat terdampak. Bahkan ada di beberapa kota, hotel itu sangat bergantung dengan kegiatan MAIS, kegiatan belanja pemerintah untuk meeting, convention dan lain sebagainya. Nah, saat ini pada saat efisiensi, ya, beberapa hotel termasuk kami, ya, pelaku industri perjalanan ini, ya, sangat berharap dengan beberapa organisasi, asosiasi, mungkin beberapa partai politik yang melakukan rapat kerja di beberapa kota di Indonesia, kemudian institusi lain, ya, organisasi kelompok-kelompok. Tetapi itu memang tidak sebanding dengan bagaimana pergerakan pemerintah. Saya harus katakan bahwa ini kerannya cukup deras kalau dari pemerintah membuka keran. Baik itu Dina. Pak Trubus, lantas bagaimana dari sisi kebijakan publik menilai dari sisi efektivitas tadi Anda katakan keberlanjutan, efisiensi begitu. Apakah benar-benar ini bisa mendorong lah kalau kita bicara mengenai penghematan anggaran, karena ada 16 pos yang juga akan dihemat di sana begitu. Anda melihat ini akan ya justru kontraproduktif atau seperti apa sih Pak Trubus? Iya, kalau saya menyimak pendapat Pak Didi, ya, ini sebagai pelaku usaha tentu ini memang jadi kesan kontraproduktifnya ada, khususnya ya kaitan dengan perjalanan dinas kan yang butuh dipangkas dan ini pengaruh dampaknya ke hotel. Tapi persoalannya tidak sesederhana itu, adalah bahwa ketika kemudian infrastruktur juga dipangkas, maka ini dampaknya ke pariwisata juga cukup besar. Karena apa? Karena bagaimana juga pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan libur. Libur itu kan banyak sekali pemerintah dikeluarkan. Misalnya tanggal 18 ini libur lagi. Tetapi terkesan yang muncul yang menikmati itu hanya ASN. Sementara yang mungkin Pak Didi, saya yang ini tidak menikmati. Misalnya seperti itu. Ini kan banyak yang mengeluhkan di media sosial ataupun di media yang lain bahwa para pekerja swasta ini mengeluh karena apa? Karena mereka tidak terdampak oleh kebijakan libur bersama itu atau cuti bersama. Nah, ini kan sebenarnya kalau itu bisa diformulasikan secara baik lah menurut saya, pemerintah dengan mempertimbangkan masukan-masukan dari ini sektor swasta lah setidaknya, itu sebenarnya efisiensi ini kan tidak kesan ini Mas top down banget gitu ya. Ini kan kesannya top down banget sehingga tidak ada ruang-ruang bagi pelaku usaha atau sektor swasta untuk istilahnya berkontribusi memikirkan, karena sebenarnya kan efisiensi anggaran ini kaitan langsung memang persoalan kesehatan APBN, tapi kan tanggung jawabnya tidak murni pemerintah, tapi sebenarnya harus tanggung jawab bersama, karena dalam rangka tetap pembangunan ke depannya adalah pembangunan yang berkelanjutan. Itu Mas. Yang kedua, saya melihat memang persoalan efisiensi ini selama ini kan selalu menjadi riuh karena apa? Karena kemudian pemerintah itu hanya sibuk di sektor KL, Kementerian Lembaga dan TKD, jadi transfer ke daerah itu. Jadi itu aja, tetapi tidak pernah bagaimana kemudian
UMKM, sektor-sektor swasta dan sektor-sektor yang kaitan dengan industri manufaktur maupun industri pariwisata. Ini menjadi pertimbangan yang menurut saya harusnya prioritas, karena ini yang menyerap tenaga kerja besar. Misalnya yang dijelaskan Pak Didi tadi kan ini penyerapan tenaga kerja besarnya besar sekali. Nah, kalau kita hanya fokus, nih kritiknya hanya fokus kepada KL dan TKD gitu ya, maka otomatis ini tidak menyerap tenaga kerja secara signifikan gitu. Nah, kalau ini yang diharapkan publik sekarang itu kan sebenarnya ketika melakukan efisiensi ke depan, itu bagaimana kemudian pemerintah membuka ruang seluas-luasnya bagi penciptaan lapangan pekerjaan. Nah, lapangan pekerjaan yang paling cepat itu ya di sektor pariwisata itu cepat sekali, karena dan itu sangat besar. Tadi dijelaskan sama Pak Didi, sektor swasta pariwisata tidak hanya melulu konteksnya ini ya perjalanan, tapi lebih kepada juga bagaimana tempat-tempat wisata itu menyerap tenaga kerja. Itu intinya kan seperti itu. Pak Trubus, tapi kalau kita kaitkan dengan pelebaran defisit APBN begitu kan, upaya juga pemerintah harus menjaga ketat sekali begitu dari sisi fiskal kita untuk tetap aman, khususnya dari APBN. Pak Trubus. Iya, kalau lihat defisitnya sekarang mencapai 2,78 ya sekarang ini yang terbaru, tetapi ini kan menunjukkan memang kenaikan terus ya, naik trennya itu, walaupun beberapa 23 tahun 2023 itu sempat 1,1 kalau nggak salah. Nah, tapi yang jelas maknanya apa yang kita kan publik ini kan sebenarnya ingin mendapatkan penjelasan meaningnya apa sih sesungguhnya, bukan pada angka-angka statistiknya. Kalau angka-angkanya yang paham mungkin Pak Didik, saya paham, tapi kan publik ini kan harus tahu betul sesungguhnya ketika 2,78 ini apa gitu. Nah, ini yang menurut saya pemerintah menjelaskan sehingga bahwa persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini, oleh negara ini, entah ini karena tekanan global, karena situasi efek tarif Trump misalnya dan sebagainya lah yang akan melakukan dampak Brexit segala ini, menurut saya ini pemerintah harus mengajak publik gitu loh, bagaimana kemudian publik untuk memikirkan bersama. Nah, di dalam publik ini kan tentu pengertiannya adalah tidak semata-mata sektor government, tapi juga sektor private ini. Nah, sementara yang selama ini berkontribusi terhadap konsumsi, karena kan gini, kalau kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Presiden sebelumnya Pak Joko Widodo, itu kan lebih banyak ke ini pertumbuhan ekonomi kita ditopang oleh konsumsi gitu loh. Nah, sekarang kalau konsumsinya menurun karena itu PHK, karena kemudian masyarakat daya beli turunnya turun, sementara pemerintah hanya mengandalkan bansos-bansos terus gitu ya. Ini kan juga akhirnya yang kita lihat kemudian kita tidak tumbuh 5,12% itu diakui secara utuh gitu. Yang terjadi malah pro kontra itu, Mas. Jadi padahal kita berharap kalau bisa 6%, itu 6% sampai karena kita cita-citanya paling tidak sampai 2029 selama pemimpinan Pak Prabowo ini kan targetnya Astacita adalah 8%. Kalau itu bisa tercipta, ini kan suatu hal yang betul-betul, dan masyarakat sebenarnya sangat mendukung itu gitu. Cuman kemudian daerah muncul, kayak di Pati itu naik sampai 250%, nah itu ribut masyarakat gitu loh, Mas. Berarti intinya memang kita bagaimana caranya untuk bisa meningkatkan lagi konsumsi ataupun daya beli masyarakat di beragam sektor ya, termasuk sektor pariwisata dan lain-lain. Baik, Pak Trubus, Pak Didi, sayang sekali waktu terbatas ini. Terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Trubus, Pak Didi. Terima kasih. Salam pariwisata. Terima kasih. Jadi sehat selalu ya semuanya ya. Baik, pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.